Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ajeng Hana Pertiwi, mahasiswi PGSD Unuga semester 6 kelas karyawan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pendekatan pembelajaran bahasa Indonesia SD tahap pertama. Yang pertama, kita akan membahas tentang pendekatan behavioristik. Pendekatan atau teori belajar behavioristik adalah sebuah teori yang mempelajari tingkah laku manusia. Menurut Desmita dalam bukunya halaman 44 tahun 2009, teori belajar behavioristik merupakan teori belajar memahami tingkah laku manusia yang menggunakan pendekatan objektif, mekanistik, dan materialistik sehingga perubahan tingkah laku pada diri seseorang dapat dilakukan melalui upaya pengkondisian. Dengan kata lain, mempelajari tingkah laku seseorang harusnya dilakukan melalui pengujian dan pengamatan atas tingkah laku yang terlihat, bukan dengan mengamati kegiatan bagian-bagian dalam tubuh. Teori ini mengutamakan pengamatan, sebab pengamatan merupakan suatu hal untuk melihat terjadi atau tidaknya perubahan tingkah laku tersebut. Tokoh-tokoh pendekatan behavioristik. Yang pertama, John B. Watson. John B. Watson, seorang ahli psikologi Amerika pada tahun 1930 sebagai reaksi atas teori psikodinamika. Perspektif behavioristik berfokus pada peran dari belajar dan menjelaskan tingkah laku manusia. Asumsi dasar mengenai tingkah laku menurut teori ini bahwa tingkah laku sepenuhnya ditentukan oleh aturan-aturan yang diramalkan dan dikendalikan. Tingkah laku dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan yang tidak rasional. Hal ini didasari dari hasil pengaruh lingkungan yang membentuk dan memanipulasi tingkah laku. Yang kedua, Ivan P. Pavlov. Paradigma conditioning klasik merupakan karya besar Ivan P. Pavlov, ilmuwan Rusia yang mengembangkan teori perilaku melalui percobaan tentang anjing dan air liurnya, di mana perangsang asli dan netral dipasangkan dengan stimulus bersyarat secara berulang-ulang, sehingga memunculkan reaksi yang diinginkan. Dari contoh tentang percobaan dengan hewan anjing bahwa dengan menerapkan strategi Pavlov, ternyata individu dapat dikendalikan melalui cara dengan mengganti stimulus alami dengan stimulus yang tepat untuk mendapatkan pengulangan respon yang diinginkan. Sementara individu tidak menyadari bahwa ia dikendalikan oleh stimulus yang berasal dari luar dirinya. Yang ketiga, B.F. Skinner. Menurut Skinner, deskripsi antara stimulus dan respon untuk menjelaskan perubahan tingkah laku atau dalam hubungannya dengan lingkungan, menurut versi Watson tersebut adalah deskripsi yang tidak lengkap. Respon yang diberikan oleh siswa tidaklah sesederhana itu, sebab pada dasarnya setiap stimulus yang diberikan berinteraksi satu dengan yang lainnya, dan interaksi ini akhirnya mempengaruhi respon yang dihasilkan. Sedangkan respon yang diberikan juga menghasilkan berbagai konsekuensi yang pada gilirannya akan mempengaruhi tingkah laku siswa. Oleh karena itu, untuk memahami tingkah laku siswa secara tuntas diperlukan pemahaman terhadap respon itu sendiri dan berbagai konsekuensi yang diakibatkan oleh respon tersebut. Skinner juga menjelaskan tingkah laku hanya akan membuat segala sesuatunya menjadi bertambah rumit, sebab alat itu akhirnya juga harus dijelaskan lagi. Misalnya, apabila dikatakan bahwa seorang siswa berprestasi buruk, sebab siswa ini mengalami frustasi akan menuntut perlu dijelaskan apa itu frustasi. Penjelasan tentang frustasi ini besar kemungkinan akan memerlukan penjelasan lain, begitu seterusnya. Yang keempat, E.L. Tom Dick. Menurut Tom Dick, salah satu seorang pendiri aliran tingkah laku, teori behavioristik berkaitan dengan belajar adalah proses interaksi antara stimulus yang berupa pikiran, perasaan, atau gerakan, dan respon yang juga merupakan
pikiran, perasaan, dan gerakan. Jelasnya, menurut Tom Dick, perubahan tingkah laku boleh berwujud sesuatu yang konkret atau dapat diamati, atau yang konkret tidak bisa diamati. Menurut Ahmadi, teori belajar behavioristik mempunyai ciri-ciri, yaitu aliran ini mempelajari perbuatan manusia bukan dari kesadarannya, melainkan mengamati perbuatan dan tingkah laku yang berdasarkan kenyataan. Pengalaman-pengalaman batin dikesampingkan, serta gerak-gerak pada badan yang dipelajari. Oleh sebab itu, behaviorisme adalah ilmu jiwa tanpa jiwa. Segala perbuatan dikembalikan kepada refleks. Behaviorisme mencari unsur-unsur yang paling sederhana, yakni perbuatan-perbuatan, bukan kesadaran, yang dinamakan refleks. Refleks adalah reaksi yang tidak dasari terhadap suatu pengarang. Manusia dianggap sesuatu yang kompleks, refleks, atau suatu mesin. Behaviorisme berpendapat bahwa pada waktu dilahirkan semua orang adalah sama. Menurut behaviorisme, pendidikan adalah maha kuasa. Manusia hanya makhluk yang berkembang karena kebiasaan-kebiasaan, dan pendidikan dapat mempengaruhi refleks keinginan hati. Yang termasuk teori belajar behavioristik, yaitu yang pertama, teori belajar koneksionisme dengan tokoh Edward Leighton Dijk. Teori konektivitas adalah teori belajar yang menekankan stimulus dan respon. Pada teori ini, proses perkembangan perilaku dapat diukur, diamati oleh respon pelajaran terhadap rangsangan. Yang kedua, teori belajar classical conditioning dengan tokoh Pavlov. Classical conditioning adalah proses di mana suatu stimulus atau rangsangan yang awalnya tidak memunculkan respon tertentu diasosiasikan dengan stimulus kedua yang dapat memunculkan. Hasilnya, stimulus pertama pun dapat memunculkan respon. Yang ketiga, teori belajar descriptive behaviorism atau opening conditioning dengan tokoh Skinner. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Contoh penerapan pendekatan behavioristik dalam pembelajaran. Contohnya seperti post-test dan evaluasi hasil belajar yang bisa disebut ulangan atau ujian. Selain itu, harus diperhatikan adalah hasil dari ujian itu sendiri harus memenuhi aspek kelulusan murid atau peserta didik, antara lain berbicara, menyimak, menulis, membaca, dan kebahasannya. Jadi yang lebih cocok teknik pengajaran dalam bahasa Indonesia anak SD itu dengan teknik pengajaran menulis, karena kebanyakan pada era masa ini dalam proses ujian adalah teknik menulis. Selanjutnya, pendekatan nativisme. Nativisme berasal dari kata nativus yang berarti kelahiran. Teori ini muncul dari filsafat atau nativisme atau terlahir sebagai suatu bentuk dari filsafat idealisme dan menghasilkan suatu pandangan bahwa perkembangan anak ditentukan oleh hereditas, pembawaan sejak lahir, dan faktor alam yang kodrati. Aliran nativisme menyatakan bahwa perkembangan individu ditentukan oleh bawaan sejak ia lahir, dan faktor di lingkungan sendiri dinilai kurang mempengaruhi terhadap perkembangan dan pendidikan anak. Tokoh teori nativisme yaitu yang pertama Arthur Schopenhauer, dikenal melalui sebuah karya yang berjudul The World as Will and Representation. Baginya, bawaan lahir adalah sebagai yang paling punya kuasa dalam menentukan perkembangan dan kepribadian manusia. Yang kedua, Immanuel Kant, dikenal melalui karya Kritik der Vernunft. Ia memiliki pandangan bahwa akal budi yang berasal dari pribadi manusialah yang menentukan pengharapan manusia. Yang ketiga, Noam Chomsky. Ahli linguistik ini berpendapat bahwa perkembangan bahasa pada manusia tidak didapatkan oleh
pendidikan manusia itu, namun oleh bawaan biologis sejak lahir dari orang tuanya. Yang keempat, Gottfried Wilhelm Leibniz. Sama seperti Schopenhauer, baginya perkembangan manusia itu sudah ditentukan sejak manusia itu dilahirkan. Yang menjadi ciri khas dalam teori ini adalah bahwa lingkungan tidak dianggap memberikan kontribusi apapun terhadap pengetahuan manusia. Contoh pendekatan nativisme dalam pembelajaran, sekarang ini banyak dibuka pelatihan kursus untuk mengembangkan bakat yang dibawa sejak lahir, dilatih dan dikembangkan agar setiap individu manusia mampu mengolah potensi diri, sehingga potensi yang ada dalam diri manusia tidak sia-sia karena tidak dikembangkan, dilatih, dan dimunculkan. Tanpa disadari, di lembaga pendidikan terdapat kegiatan-kegiatan yang bisa dikembangkan dan menyalurkan bakat di luar kegiatan akademik, sehingga selain anak mendapat ilmu pengetahuan di dalam kelas, tetapi juga bisa mengembangkan bakat yang dimilikinya. Selanjutnya, pendekatan kognitif. Pendekatan kognitif menekankan bahwa tingkah laku adalah proses mental di mana individu aktif dalam menangkap, menilai, membandingkan, dan menanggapi stimulus sebelum melakukan reaksi. Individu menerima stimulus lalu melakukan proses mental sebelum memberikan reaksi atas stimulus yang datang. Pada pendekatan kognitif juga menekankan hal yang berlangsung di pikiran seseorang, bagaimana seorang berpikir, mengingat, memahami bahasa, memecah masalah, menjelaskan berbagai pengalaman, memperoleh sejumlah standar moral, dan membentuk keyakinan. Tokoh-tokoh pendekatan kognitif yaitu yang pertama, Jean Piaget. Jean Piaget adalah psikolog Swiss kelahiran Neuchâtel 1896 yang dikenal sebagai pencetus teori perkembangan kognitif. Yang kedua, Lev Vygotsky. Nama lengkapnya Lev Smedonovich Vygotsky, psikolog Uni Soviet kelahiran Orshya, Belarusia 1896, yang dikenal sebagai kontributor teori kontributistik sosial, son of proximal development, dan kontributor beberapa teori Marxis. Menurut Vygotsky, interaksi sosial berperan penting dalam proses tumbuh kembang kognitif anak, yang menekankan pentingnya masyarakat dan budaya dan mendorong pertumbuhan kognitif. Yang ketiga, Robert Gagne. Robert Mills Gagne, psikolog Amerika, kelahiran 21 Agustus 1916. Gagne belajar di Universitas Yale, kemudian melanjutkan pasca sarjana di Brown University. Selanjutnya, Gagne mengambil gelar PhD pada tahun 1940 di Connecticut College for Women. Belajar menurut Gagne adalah perubahan kemampuan manusia yang menjadi melalui proses pembelajaran terus-menerus yang bukan saja disebabkan oleh pertumbuhan saja, yang mengutarakan teori belajar spesifik yang terdiri dari 9 peristiwa pembelajaran. Yang keempat, Jerome Bruner. Seymour Bruner, psikologi Amerika, kelahiran 1 Oktober 1915, yang dikenal atas kontribusinya dalam psikologi kognitif dan teori belajar kognitif dalam psikologi pendidikan. Bruner lahir dari keluarga imigran Yahudi Polandia. Orang tuanya menyekolahkan di Universitas Duke dan PhD dalam ilmu psikologi dari Universitas Harvard. Menurut Bruner, pembelajaran bisa muncul melalui 3 tahap, yaitu enaktif, ikonik, dan simbolik. Ia juga dikenal dengan pencetus teori discovery learning. Di antara bukunya yang terkenal adalah Studies
in cognitive growth, a collaborative at the Center for Cognitive Studies. Yang kelima, David Ausubel. David Ausubel adalah psikologi Amerika kelahiran Brooklyn, New York. 25 Oktober 1918 yang dikenal atas kontribusinya dalam bidang psikologi pendidikan. Ausubel dikenal atas kontribusinya dalam teori belajar bermakna. Ciri-ciri aliran belajar kognitif. Yang pertama, mementingkan apa yang ada dalam diri manusia. Yang kedua, mementingkan peranan kognitif. Yang ketiga, mementingkan kondisi waktu sekarang. Yang keempat, mementingkan pembentukan struktur kognitif. Yang kelima, mengutamakan keseimbangan diri manusia. Yang keenam, mengutamakan insight atau pengertian pemahaman. Contoh pendekatan kognitif dalam pembelajaran. Guru menyajikan contoh-contoh dan siswa bekerja dengan contoh tersebut sampai dapat menemukan sendiri dan melakukan eksperimen. Salah satu model belajar penemuan yang diterapkan di Indonesia adalah konsep yang kita kenal dengan cara belajar siswa aktif atau CBSA. Dengan cara seperti ini, pengetahuan yang diperoleh oleh individu lebih bermakna baginya, lebih mudah diingat, dan lebih mudah digunakan dalam pemecahan masalah. Selanjutnya, pendekatan interaksi sosial. Pendekatan interaksi sosial adalah suatu pendekatan pembelajaran yang menekankan pada terbentuknya hubungan antara peserta diklat yang satu dengan lainnya. Pendekatan ini beranjak dari paradigma bahwa individu tidak mungkin bisa membebaskan dirinya dari interaksi dengan orang lain. Tokohnya yaitu George Simmel, lahir di jantung kota Berlin pada 1 Maret 1858. Simmel menemukan bentuk-bentuk interaksi dalam kehidupan masyarakat, sehingga dia menganut pendirian masyarakat hanyalah nama bagi sejumlah individu yang berhubungan melalui interaksi. Simmel berusaha menemukan bentuk-bentuk interaksi sosial yang terlepas dari isi interaksi. Salah satu temuan terpenting mengenai bentuk-bentuk interaksi itu adalah bentuk interaksi superordinasi dan subordinasi. Macam-macam pendekatan pembelajaran interaksi sosial. Yang pertama, interaksi kelompok. Interaksi kelompok merupakan sarana untuk memajukan dan membimbing keterlibatan siswa di dalam proses pembelajaran. Yang kedua, bermain peran atau role playing. Role playing merupakan sebuah model pembelajaran yang didasarkan pada perspektif pendidikan individu maupun interaksi sosial. Yang ketiga, pembelajaran jurisprudensial. Dalam model ini, para peserta didik sengaja dilibatkan dalam ragam permasalahan sosial yang menuntut aplikasi kebijakan pemerintah yang dilakukan serta berbagai macam pilihan untuk mengatasi isu sosial tersebut. Contoh pendekatan interaksi sosial dalam pembelajaran. Pembelajaran kompetensi bersastra. Pada kegiatan pengapresiasian karya sastra dilakukan aktivitas literasi yang menuntut peserta didik untuk membaca bukan buku teks pelajaran. Salah satu jenis teks sastra yang dipelajari yaitu cerita pendek. Cerita pendek menjadi media pengarang dalam melukiskan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup, juga mengandung nilai estetik yang dapat memberikan manfaat ketika mempelajari sastra. Selanjutnya, pendekatan tujuan. Pendekatan tujuan adalah suatu pendekatan belajar mengajar yang menetapkan bahwa setelah siswa belajar sesuatu, ia akan memperoleh pengetahuan sesuai tujuan belajar. Pada bagian terdahulu telah disebutkan bahwa kurikulum disusun berdasarkan suatu pendekatan tujuan. Seperti kita ketahui, kurikulum 1975 merupakan kurikulum yang berorientasi pada pendekatan tujuan. Sejalan dengan hal itu, maka bidang-bidang studi pun orientasinya pada pendekatan tujuan. Demikian pula bidang studi bahasa Indonesia. Oleh karena itu, orientasinya pada tujuan
maka pembelajarannya pun menekankan pada tercapainya tujuan. Contoh pendekatan interaksi tujuan dalam pembelajaran, siswa belajar kalimat aktif dan kalimat pasif. Setelah guru menjelaskan, siswa dapat mencari contoh lain yang dapat menggunakan dalam menulis karangan. Contoh lain, setelah siswa membaca suatu bacaan, siswa dapat memahami dan dapat menceritakan kembali isi bacaan. Selanjutnya, pendekatan struktural. Pendekatan struktural merupakan salah satu pendekatan dalam pembelajaran bahasa yang dilandasi oleh asumsi bahwa bahasa sebagai seperangkat kaidah, norma, dan aturan. Atas dasar anggapan tersebut, timbul pemikiran bahwa pembelajaran bahasa harus mengutamakan penguasaan kaidah-kaidah bahasa atau tata bahasa. Tokoh pendekatan struktural ada 5, yaitu yang pertama, Ferdinand de Saussure. Sebagai penemu struktur bahasa, Saussure berargumen dengan melawan para sejarawan yang menang dalam pendekatan filologi. Selanjutnya, Levi-Strauss. Metode Strauss adalah antropologi dan linguistik secara serempak. Unsur-unsur yang digelutinya adalah mengenai mitos, adat istiadat, dan masyarakatnya sendiri. Dalam proses analisisnya, manusia kemudian dipandang sebagai suatu porsi dari struktur yang tidak dikonstitusikan oleh analisis itu, melainkan dilarutkan dengan analisis. Perubahan penekanan dari manusia ke struktur merupakan ciri umum pemikiran strukturalis. Yang ketiga, Lev Vygotsky, Jacques Lacan, dan Jean Piaget dalam psikologi. Jacques Lacan dalam psikologi menggambarkan pekerjaan Saussure dan Levi-Strauss untuk menekankan pendapat Sigmund Freud dalam bahasa dan argumen yang sebagai sebuah tatanan kode bahasa dapat mengungkapkan ketidaksadaran orang itu. Selanjutnya, Michel Foucault dalam filsafat. Strukturalisme modern atau poststrukturalisme dalam bidang filsafat adalah dengan mendekati subjektivitas dari generasi dalam berbagai wacana epistermik dari tiruan maupun pengungkapannya. Selanjutnya, Gunther Schuwig. Strukturalisme terkait kekristenan dalam atemporal. Strukturalisme sebenarnya cocok dengan penekanan eksternalistik kekristenan. Contoh pendekatan strukturalisme dalam pembelajaran. Guru menjelaskan materi mengenai kaidah penulisan yang baik. Kemudian guru meminta siswa untuk menuliskan sebuah cerpen. Kemudian siswa menuliskan sebuah cerpen dengan kaidah penulisan yang baku. Lalu guru melakukan penilaian terhadap tanda baca yang digunakan siswa. Kata-kata yang digunakan baku atau tidak, dan apakah morfemnya sudah benar. Sekian pembahasan pada hari ini. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.